Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat belajar. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini kita akan belajar masih mengenai teorema Pitagoras. Namun sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu. Mari kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita akan membahas tentang teorema Pitagoras, ya. Dimana kali ini kita akan menyelesaikan masalah dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, soal-soal di sini biasanya bentuknya adalah soal cerita. Perhatikan contoh ya. Ini contoh sebuah kapal berlayar sejauh 8 km ke arah barat. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 6 km. Berapa jarak terpendek kapal tersebut dan dari titik keberangkatan? Oke, sebenarnya ini soal-soal yang mudah ya, soal-soal yang mudah. Jadi kalau mungkin para youtuber yang lain mungkin soalnya agak-agak yang udah levelnya udah tinggi mungkin ya. Ini soal yang lebih mudah, lebih sederhana ya. Oke, jadi jawabannya yaitu kayak gini. Kita anggap ke atas itu utara ya, utara. Berarti kalau ada kapal berlayar sejauh 8 km ke barat, ini kita arahkan ke barat, kemudian dia berbelok 6 km ke selatan. Nah, yang ditanyakan adalah jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatannya, yaitu jadi seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Ini jarak terpendek dari titik keberangkatan berangkat, kemudian kita pasang garis lagi, tarik. Nah, ini jadi jarak terpendeknya. Kalau dihubungkan dengan teorema Pitagoras, ini namanya sisi miring atau hipotenusa ya. Jadi kalau saya sering menulis ini dengan huruf C ya. C itu sisi miring. Nah, jadi ada hubungannya berarti A, B, dan C ya. Kemudian untuk mencarinya ya, kita menggunakan teorema Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Di C sama dengan akar 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Nah, ini yang A-nya 8, kemudian yang B-nya itu 6 ya. 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2, 8 pangkat 2 64, tambah 6 pangkat 2 yaitu 36. 64 tambah 36 yaitu 100. Jadi akar 100 adalah 10. Sehingga jawabannya sisi terpendek dari titik keberangkatan itu adalah 10 km. Baik, itu contoh soal yang pertama. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, teorema Pitagoras juga sering digunakan untuk menghitung diagonal ya pada dimensi 2 atau dimensi 3 ya. Nah, ini ada panjang diagonal sisi, persegi, dan persegi panjang ya. Contoh ini ada nomor 1, panjang diagonal sisi persegi yang panjang sisinya adalah 3 cm adalah titik-titik. Kemudian panjang diagonal sisi persegi panjang yang memiliki panjang 4 cm dan lebar 3 cm adalah titik-titik. Oke. Jadi jawabannya untuk nomor 1 ini ada persegi, di mana sisi-sisinya adalah 3 cm ya sisinya. Nah, yang ditanyakan adalah panjang diagonal. Berarti diagonal itu seperti ini. Nah, ini diagonal sisi ya, diagonal di sisi, panjang diagonal sisi persegi. Sehingga bisa berlaku teorema Pitagoras. Apabila kalian mendapatkan dua buah sisi yang sama, seperti ini sisinya sama, 3, itu kalian tidak perlu menghitung dengan rumus lagi, tinggal kalian tulis aja panjang diagonal itu sama dengan 3 akar 2 gitu. Jadi kalau misalkan di sini 4, berarti jawabannya 4 akar 2. Kalau 5 akar 2, seperti itu.
Nah, berikutnya untuk nomor 2 ini ada persegi panjang, panjangnya 4, lebarnya 3. Nah, berarti jelas itu panjang diagonalnya atau sisi miringnya atau hipotenusanya seperti ini. Nah, ini kita tulis C ya. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat seperti biasa menggunakan rumus ini ya. Kemudian jadi kita lanjutkan C sama dengan akar 4. A-nya 4, B-nya 3 ya. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi akar 4 kuadrat itu 16, 3 kuadrat itu ada 9. Jadi akar 25 sama dengan 5 ya. 16 tambah 9 itu 25. Jadi panjang hipotenus atau diagonal sisi dari persegi panjang itu adalah 5. Nah, ini aja materi yang kali ini yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk belajar ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti tugas akan saya berikan di grup kelas ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.